Oke, sekarang kita nyalakan dulu VirtualBox-nya. VirtualBox. Lalu kita buat virtual mesin baru. Klik new. Kita beri nama FreeBSD. Versinya 64 bit. Memori kita bisa menggunakan memori berapa aja sih ya, minimal 128 mega. Tapi beberapa fitur di ZFS itu mengharuskan kita menggunakan memori lebih besar dari atau setara dengan minimal 4 GB. Cuman pada percobaan kali ini kita nggak akan menyentuh fitur itu, jadi kita gunakan memori 1 GB aja. Create, next. Kita akan set harddisknya menjadi 4 GB. Oke. Sekarang kita akan merubah. Secara default VirtualBox akan membuatkan storage tray seperti ini. FreeBSD menggunakan controller IDE. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan controller IDE. Kita hanya dapat menambahkan 4 device. Kita di sini sudah punya 2, ada FreeBSD VDI, hard disk, dan 1 buah CD-ROM. Berarti kita hanya bisa menambahkan 2 lagi. Sedangkan nanti untuk percobaan berikutnya kita membutuhkan lebih banyak hard disk, jadi kita akan mengganti dulu ini controller IDE. Kita hapus dulu, tambahkan controller baru, kita gunakan SATA. SATA bisa memuat lebih banyak. Oke, kita tambah hard disk, lalu kita tambahkan lagi CD-ROM FreeBSD 64 bit. Oke, lalu kita bisa menambahkan lagi 1 hard disk lagi. Kita beri nama ZFS 1, ukurannya 2 GB. Kita tambahkan lagi 1 lagi hard disk. Kita beri nama ZFS 2, ukuran 2 GB. Oke, sekarang kita punya 1 hard disk virtual, itu bernama FreeBSD. Ini akan menjadi tempat sistem operasi diinstal. Ini CD-ROM, lalu 1 buah hard disk virtual bernama ZFS 1 dan ZFS 2. Hard disk ZFS 1 dan ZFS 2 ini akan menjadi penyusun dari Z-pool atau storage pool dari ZFS. Oke, kita sudah selesai dengan itu. Sekarang nyalakan. Ini adalah tampilan bootloader dari CD instalasi FreeBSD. Kita tekan enter untuk langsung masuk ke live CD. Oke. Memakan waktu sebentar, mungkin sekitar 10 detik lagi. Ya, kita masuk ke bagian pertama dari siklus instalasi FreeBSD. Ini ada kata sambutan, welcome to FreeBSD, would you like to begin an installation or use the live CD. Kita akan menggunakan instalasinya. Install. Map selection, kita nggak perlu map lagi, no. Lalu ini ada set hostname, jangan lupa harus sesuai dengan FKDN atau kita isi sebagai test.mooc.com. Oke, pada distribution select kita tidak perlu menginstal doc dan system source code karena ini cukup banyak. Oke, kita tidak membutuhkannya. Yang kita butuhkan adalah port, lib32 dan games. Oke, sekarang kita akan memulai partitioning. Kita menggunakan mode manual. Kita memiliki 3 hard disk di sini. Ini ada satu yang tadi namanya FreeBSD, ini ZFS 1 atau ada satu, ini ZFS 2. Kita menggunakan
ada 0. Oke, kita enter create, lalu pilih GPT, partition table has been successfully create. Oke, kita sedang punya satu hard disk dengan partition label GPT. Kita buat lagi, kita pilih ini, mount pointnya root. Oke, nah partition manager akan bertanya, this partition schema require boot partition for the disk to be bootable. Would you like to make new one? Ya, kita buat. Berbeda dengan MBR yang tidak membutuhkan atau opsional ya, kita membuat boot partition karena boot manager diinstal di MBR-nya. Kalau di GPT, boot manager itu diinstal di partisi khusus yang dinamakan boot partition, yaitu ini. Selesai, kita pilih finish, confirmation. Oke, commit. Proses berikutnya akan memakan waktu sekitar 5-10 menit, tergantung hardware teman-teman. Kita bisa tunggu. Oke, bentar lagi selesai. Ya, selesai. Kita diminta memasukkan password, new password. Oke, kita masukkan nama saya Bram. Nah, berikutnya adalah network configuration. Ini interface standar M0 untuk Intel Legacy Network Connection. Kita pilih IPv4. Oke, enable DHCP ya. Ya, akan mencari DHCP. Oke, kita tidak membutuhkan IPv6. Ini oke. No, kita pilih time zone-nya, saya tinggal di Asia, Indonesia, Jawa. Yes. Service yang diperlukan saat ini hanya SSID saja. Oke, tidak perlu. No. Tambahkan user Bram. Rootnya will. Selebihnya default, passwordnya sama. It's okay, yes. Add another user, no. Nah, kita sudah selesai ya di final configuration. Sekarang apply configuration and exit installer. Kita pilih exit. Manual configuration, no, nggak perlu ada yang dikonfigurasi lagi, atau kita bisa konfigurasi sekarang. Complete, reboot. Ya. Oke, kita matikan dulu ini. Saya akan merubah sequence bootnya agar dia tidak booting lagi di sini. Hapus saja ini. Oke, kita akan menyisakan floppy disk dan hard disk. Pada hardware sesungguhnya setelah selesai instalasi, sidulnya akan dikeluarkan secara otomatis oleh installer. Jadi kita tidak, kira-kira seperti inilah kalau di VirtualBox. Oke, kita nyalakan lagi. Ya, ini dia. Hup. Oke, ini tampilan login FreeBSD. Kita akan login sebagai root dengan passwordnya yang tadi Bram. Welcome to FreeBSD. Oke, clear.
kita akan cek dulu apakah support kernel untuk ZFS sudah ada. Caranya ketik KLD start. Oke, di sini hanya ada kernel, belum ada modul ZFS dan Solaris. Caranya untuk mengaktifkannya kita edit dulu file etc.rc.com. Kita tambahkan baris ZFS enable yes. Oke, kita ulangi lagi reboot. Oke, kita login lagi, root masuk. Oke, sekarang kita lihat apakah support dari ZFS sudah ada di dalam kernel. Caranya ketik KLD start. Oke, sekarang kita bisa lihat ada ZFS.ko, ini modul kernel untuk support Z file system, dan ini pendukung dari ZFS kernel OpenSolaris. Oke, sekarang kita akan buat satu buah pool ZFS. ZFS itu menggunakan analogi pool. Pool itu seperti kolam ya, dalam bahasa Indonesia artinya kolam. Itu gabungan dari beberapa storage. Pool akan memiliki beberapa tipe, atau kita bisa sebut pool sebagai RAID array lah. Pool yang akan kita buat sekarang tipenya sama dengan RAID 0 atau strip atau digabungkan gitu. Jadi tidak ada redundansi. Kalau kita membuat pool dari dua buah harddisk berukuran 2 GB masing-masing, berarti ukuran pool akan menjadi 4 GB. Oke, mari kita coba sekarang. Kita buat dulu, kita cek dulu adakah sudah ada pool kah. No pool available, kita akan buat set pool. Oke, tadi kita sudah menambahkan 2 harddisk, satu ada 1 dan satu ada 2. Create pool, kita beri nama tank atau wajan. Dia beranggotakan dev ada 1 dan dev ada 2. Oke, sekarang kita lihat set pool list. Oke, sekarang kita punya pool namanya wajan dengan ukuran hampir 4 GB online dan statusnya holdnya online. Oke, dia akan muncul di sini wajan. Sekarang oke, kita lihat sini ada wajan. ZFS selain dia mengatur partition skema, mengatur RAID, juga dia mengatur directory di file system, directory mount segala macam diatur sama ZFS. Oke, sekarang kita akan coba pindahkan wajan ini ke menjadi MNT data. Kita lihat di folder MNT apakah ada. Oke, kosong, kita akan membuat nanti menjadi MNT data. Caranya kita unmount dulu wajan ini dengan perintah unmount wajan. Kita lihat masih ada wajan ya di sini. Oke, sekarang kita setting ZFS ya, set point sama dengan MNT data untuk pool wajan. Oke.
Sekarang kita lihat masih ada, ya udah nggak ada, wajahnya sudah tidak ada, dia akan berganti menjadi oh, oke belum, kita harus mount dulu. Berarti ZFS mount, dia akan ZFS akan melakukan mounting semua pool yang ada. Kita lihat. Oke, wajan on MNT data dengan besar 4 GB. Oke. Sekian tutorial dari saya. Pada tutorial berikutnya kita akan membahas tentang operasi pool.